ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ke-16 dan tema kita pada hari ini itu adalah kedaulatan teritorial. Jadi kedaulatan teritorial itu juga diatur di dalam hukum internasional. Nah, apa toh kedaulatan? Kedaulatan itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap negara untuk melaksanakan fungsi kenegaraan. Fungsi apa saja? Fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Nah, apa itu fungsi eksekutif? Ada yang bisa bantu saya jawab? Bantu jawab. Apa itu eksekutif? Halo? Fungsi melaksanakan tugasnya, Pak, Hmm? dalam penggerakan ya, eksekutif. Pelaksanaan. Hmm? Pelaksanaan apa? Hmm? Hmm? Pelaksanaan apa? Iya, nggak apa-apa, makan aja. Ya, jadi eksekutif itu adalah kewenangan negara. Jadi ada organ negara yang itu sifatnya dia memiliki kewenangan eksekutif untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya eksekutif ini adalah dari pemerintah. Jadi pemerintah mulai dari presiden, perdana menteri, sampai turunan ke bawahnya, dia memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau legislatif, apa itu legislatif? Mm-mm. Yang membuat undang-undang, merancang undang-undang, dan menulis undang-undang. Merancang dan Membuat. membuat. Nah, membuat peraturan perundang-undangan. Jadi, legislatif itu punya fungsi dia merancang dan juga membuat. Merancang, membentuk istilahnya kalau dalam bahasa istilah hukumnya itu membentuk peraturan perundang-undangan terkait. Jadi legislatif ini kalau di negara kita itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mereka memiliki tugas setiap tahun membuat prolegnas, program legislasi nasional, di mana prolegnas ini ada list daftar peraturan perundang-undangan yang akan mereka rancang, dan ketika mereka sudah punya daftarnya, setiap bulan, setiap waktu mereka harus membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan tersebut dan mengesahkannya. Dan kemudian yudikatif. Nah, apa itu yudikatif? Peradilan. Hmm? Ya, lembaga peradilan. Dia punya kewenangan apa? Melaksanakan bentuk-bentuk peradilan di Apa? Tugasnya apa toh? Lembaga pengadilan itu tugasnya apa? Yang satu yang satu merancang, membentuk undang-undang. Yang kedua melaksanakan. Yang ketiga yudikatif apa? Ya, memiliki kewenangan mengadili undang-undang. Tapi mengadili apa? Jika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap undang-undang, kamu melanggar undang-undang lalu lintas, bawa ke pengadilan, undang-undang pidana dilanggar, bawa ke pengadilan, undang-undang apa terkait dengan hak asasi manusia dilanggar, bawa ke pengadilan seperti itu. Jadi tugas pengadilan itu dia tidak hanya orang yang melanggar undang-undang, peraturan perundang-undangan, tetapi juga mereka mengadili sengketa. Sengketa antara siapa? Individu dengan individu, individu dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Nah, sehingga setiap negara itu punya fungsi punya kedaulatan negara, di mana kedaulatan negara itu negara punya hak untuk melaksanakan fungsi kenegaraan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sekarang setiap negara itu punya yang namanya kedaulatan wilayah. Jadi seperti di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pulau mana?
Miangas sampai Pulau Rote itu semua wilayah Indonesia, di mana seluruh wilayah ini dari bujur barat sampai bujur timur, lintang utara sampai lintang selatan, semuanya itu negara Indonesia punya kedaulatan penuh. Jadi dari titik bujur barat, bujur timur, lintang selatan, lintang utara itu semua Indonesia punya kedaulatan penuh, baik itu mengatur, merancang, melaksanakan, dan jika ada kejadian pelanggaran terhadap undang-undang di wilayahnya, maka Indonesia punya kewenangan. Siapapun. Jadi kalau ada artis Justin Bieber, dia lagi liburan di Bali, dia melanggar undang-undang kita, maka nggak bisa dia mengatakan, gue orang Amerika, nggak bisa diadili di Indonesia. Karena dia berada di wilayah Indonesia, melakukan tindak pidana di Indonesia, maka Indonesia punya kedaulatan untuk menegakkan peraturan kepada siapa saja. Orang asing, orang dalam negeri, orang kita sendiri yang ada di Indonesia. Nah, kedaulatan itu ternyata ruang lingkupnya tidak hanya di dalam kedaulatan di darat. Di darat kita sudah tahu, di atas kita saat ini kita semua sedang menapak di atas daratan. Daratan ini negara punya kedaulatan. Tetapi tidak hanya di darat, tetapi juga di laut. Ada batas-batas laut yang mana negara punya kedaulatan dan ada juga dibatasi kedaulatannya. Ada juga kedaulatan udara. Di atas kita ini ada ruang udara. Ada lagi kedaulatan angkasa. Tapi kalau di angkasa ini tidak ada kedaulatan. Karena sudah diatur di dalam Space Treaty. Sebentar, saya hidupin AC dulu. Nah, wilayah daratan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Nah, apa itu? Jadi kalau kita punya undang-undang itu nomor 43 2008 itu tentang wilayah negara. Jadi wilayah negara itu punya tujuan. Yang pertama, negara harus menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Maka kalau ada orang asing mau masuk ke Indonesia, prosesnya rumit. Cek paspor, cek visa, punya izin tinggal tidak, punya residence card tidak. Begitu punya semua, boleh baru tinggal ke Indonesia. Ilegal, nggak punya dokumennya, mereka harus dikembalikan ke negaranya. Kedua, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Ada pelanggaran, kita tegakkan. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Ini semua juga diatur. Jadi batas-batas pemanfaatannya, boleh negara mau melakukan eksplorasi melalui badan usahanya. Boleh negara mau mengatur, ini loh tata ruangnya, yang ini kawasan wisata, yang ini kawasan budaya, ini kawasan pendidikan, boleh. Jadi negara punya kewenangan, punya kedaulatan untuk mengatur apa saja yang ada di dalam wilayahnya. Nah, ketika kita membaca bahwa negara itu punya wilayah, jadi untuk memiliki kewenangan, kedaulatan, maka negara harus punya wilayah. Nah, dalam prosesnya, negara itu bisa memperoleh wilayah. Nah, caranya bagaimana, Pak? Bisa melalui okupasi. Israel bisa memperoleh wilayah, caranya okupasi. Nah, bisa juga aneksasi, penaklukan, perang. Zaman dulu sering banget. Perang, kemudian aneksasi. Akresi. Nah, preskripsi sesi referendum, kita bahas satu persatu. Okupasi atau pendudukan, yaitu perolehan kedaulatan atas wilayah terra nullius. Apa itu terra nullius? Yaitu wilayah yang tidak ada sama sekali, belum pernah dimiliki oleh bangsa atau negara lain. Nah, Israel selalu mengatakan itu kok okupasi. Padahal itu illegal occupation. Karena apa? Sudah ada masyarakat yang mendiami di situ sebelumnya. Sudah ada bangsa yang mendiami di situ sebelumnya.
Makanya dianggap itu bukan okuasi, tapi penjajahan. Nah, karena sudah ada bangsa di situ, mereka baru masuk kan tahun 1967. Nah, itu perulahan kedaulatan atas wilayah Terra Nullius. Jadi kalau misalnya Mas Haris naik kapal nih di Parangtritis ini, ya, di Jogja ini kan ada Parangtritis nih, pantai Parangtritis dekat rumah saya ini. Nah, lagi naik kapal, tiba-tiba nanti di laut bebas gitu kan, nemu pulau. Pulau ini tidak berpenghuni, namanya Terra Nullius. Nah, tidak berpenghuni itu istilahnya Terra Nullius. Ketika tidak dimiliki oleh negara lain, nah ini suatu wilayah yang sebelum diduduki bukan merupakan milik negara lain, maka bisa dikuasai oleh negara. Makanya teman-teman itu bisa, misalnya ada tanah tapi tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi nggak ada sertifikatnya, nggak dimiliki oleh siapapun. Ketika teman-teman itu berada di wilayah tersebut, digunakan, dibangun rumah selama bertahun-tahun, itu bisa dikatakan miliknya sendiri. Nah, bisa diberikan, dilekatkan hak milik. Wilayah tersebut tidak pernah dimiliki oleh negara manapun Terra Nullius itu. Dan wilayah tersebut bukan wilayah yang pernah ditinggalkan negara sebelumnya. Jadi belum pernah ada negara yang memiliki sebelumnya terus ditinggalkan begitu. Atau entitas berdaulat lainnya. Nah, itu istilah Terra Nullius. Unsur-unsur yang harus dipenuhi. Harus ada discovery terhadap wilayah Terra Nullius. Jadi harus ada pencarian terhadap wilayah Terra Nullius. Karena Terra Nullius itu di dunia ini sekarang ya sudah sampai minim ya. Biasanya sekarang itu kan ada pulau timbul tenggelam. Itu contohnya apa Pak? Kalau pasang dia tenggelam. Kalau pas gelombangnya surut dia muncul. Itu kan ada banyak itu. Kalau di Gunung Kidul itu ada banyak pulau-pulau kecil tapi itu timbul tenggelam. Tapi kan itu masih masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Di luar wilayah kedaulatan Indonesia kan ada laut bebas, itu ada banyak pulau-pulau kecil mungkin. Nah, itu bisa masuk dalam kategori Terra Nullius. Ada niat atau kehendak untuk suatu negara menemukan untuk menjadikannya wilayah kedaulatannya dan adanya perwujudan kedaulatan dengan tindakan efektif. Jadi ada tindakan efektif kontrol. Sama seperti dulu pernah saya sampaikan kasus Sipadan Diketan itu, ketika negara menemukan ini ada wilayah nih nggak berpenghuni, nggak dimiliki oleh negara manapun, maka dia diami di situ dan dikontrol secara efektif. Aturan hukumnya dilaksanakan, mendirikan mercusuar, mendirikan tempat-tempat wisata, diatur perpajakannya, ada karcis masuk kalau mau ke tempat wisata, dan jadi ada kontrol efektif. Ada pengawasan perbatasan, maka disitulah kita bisa mengatakan wilayah Terra Nullius itu bisa diklaim untuk dimiliki. Maka teman-teman ini kalau misalnya ada wilayah gitu ya, petak tanah itu nggak ada yang memiliki, nggak ada sertifikatnya karena mungkin bapak ibunya kerja di BPN jadi tahu itu kota antara titik ini sampai titik situ, nah itu tidak ada yang memiliki. Teman-teman huni di situ, bikin rumah di situ bertahun-tahun, nggak ada yang keberatan dan lain sebagainya, maka bisa meminta pengadilan penetapan hak milik. Nah, karena sudah ada pengontrolan secara efektif di sana. Nah, banyak kasus yang pernah dibahas di dalam di dalam hukum internasional. Nah, seperti kasus Clipperton Island Case tahun 1931. Nah, kasus Clipperton Island ini dulu antara Perancis dengan Meksiko. Jadi Perancis dengan Meksiko itu merebutan pulau namanya Clipperton. Nah, Perancis itu mengeklaim pulau Clipperton selama 17 tahun dan diumumkan. Jadi pada saat itu Prancis melakukan klaim terhadap Pulau Clipperton dan kemudian selama 17 tahun dan sudah diumumkan. Sehingga Prancis menganggap ini kami punya kontrol efektif. Kami sudah punya secara yuridis kami pernah mengumumkan Clipperton ini milik Prancis. Nah, kemudian ini yang terkenal, Island Palmas Case. Kalau Anda tahu Island Palmas ini adalah Pulau Miangas. Island Palmas itu Pulau Miangas. Itu milik Indonesia sekarang. Dulu Pulau Miangas ini dikuasai oleh Belanda. Dan kemudian Amerika Serikat ketika Belanda terpukul kalah,
Bukan. Dulu Pulau Miangas ini dikuasai oleh Inggris dan Amerika. Dan kemudian Pulau New York itu dikuasai Belanda. Provinsi New York itu yang ada di Amerika Serikat itu dimiliki oleh Belanda waktu itu, dijajah oleh Belanda. Jadi kota New York yang bagus banget itu dulu pernah dijajah Belanda. Nah, ketika itu Amerika Serikat dengan Belanda eh, karena Belanda itu dia tidak punya, ya mungkin karena di New York di Amerika Serikat sumber daya alamnya tidak begitu banyak, dan Belanda itu lebih cenderung untuk mengambil rempah-rempah hasil bumi yang ada di kawasan Asia Timur, maka kemudian eh, mereka mencoba mendiskusikan dengan Inggris dan Amerika. Bagaimana kalau tukeran? Nah, akhirnya kemudian tukeran, dan Belanda itu pernah punya eh, apa punya mengatakan bahwa mereka punya hak untuk iya, mereka punya hak untuk menguasai Pulau Miangas. Kenapa? Karena Belanda juga melakukan pendataan. Bahkan Inggris itu sama Amerika Serikat meskipun mereka mengatakan menguasai Pulau Miangas, tapi mereka tidak pernah melakukan kontrol yang efektif. Padahal Belanda itu sudah melakukan administrasi pendudukan, mengambil rempah-rempahnya, dan lain sebagainya. Sehingga rebutan nih antara Inggris dan Belanda, kemudian hakim memutuskan, kalian tukeran aja. New York ditukar sama Pulau Miangas. Jadi Pulau Miangas kita itu pernah senilai dengan provinsi New York, kota New York yang ada di Amerika Serikat. Nah, Greenland Case itu antara Denmark dengan Norwegia. Pada saat itu muncul deklarasi Ihlen, bentuk pengakuan Norwegia atas kedaulatan Denmark terhadap Eastern Greenland. Jadi pada saat itu Denmark mengatakan Greenland Timur itu milik Norwegia. Nah, dan kemudian dimiliki oleh Denmark dan diakui oleh Norwegia, sehingga kemudian pada akhirnya dimiliki oleh Norwegia. Sipadan Likitan Indonesia dengan Malaysia, kita sudah pernah cerita ini, sudah pernah dapat penjelasannya, bahwa kemudian Inggris melakukan aktivitas di kedua pulau, diteruskan sampai kemudian Malaysia, dan kemudian pada akhirnya diputuskan bahwa Malaysia memiliki kewenangan atau hak milik atas Sipadan Likitan dengan dasar telah memiliki kekuasaan yang efektif atau kontrol yang efektif. Nah, cara memperoleh wilayah, negara juga bisa melakukan dengan cara aneksasi. Nah, kalau aneksasi ini itu jadi suatu tindakan untuk mengalahkan suatu pihak lawan dengan kekerasan demi menguasai wilayahnya baik sebagian maupun keseluruhan. Ini kok gerak sendiri ya? Nah, jadi cara memperoleh wilayah, negara itu bisa melakukan dengan cara perang. Jadi kalau zaman dulu abad 1 Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan sebelumnya di dalam zaman sejarah itu sering dikenal negara itu menguasai wilayah dengan cara dia melakukan yang namanya perang. Jadi perang, siapapun yang kalah wilayahnya dikuasai. Nah, kemudian maaf ya, ini gerak sendiri ya. Saya harus setting PowerPoint saya ini. Animations. Saya buat ini aja. Oke. Ya, coba saya buka lagi. Ya. Ya, jadi aneksasi ini dulu sering dipraktekkan di negara-negara di abad ke-19 dan sebelumnya. Karena di situ ada hukum kebiasaan dulu. No limit of the state to go to war. Jadi nggak ada batasan. Jadi setiap negara punya hak untuk melakukan perang, menguasai wilayah, karena dulu caranya ya selain melakukan perdagangan dengan baik, kerjasama dengan baik, ya negara-negara ada yang melakukan bangsa-bangsa, kerajaan, itu menguasai sumber daya alam, wilayah, untuk mendapatkan kesejahteraan bagi warganya, rakyatnya, itu dengan cara melakukan peperangan.
Di Romawi kuno, Yunani kuno sudah terjadi seperti itu. Nah, kemudian tetapi di abad ke-20 ingat kita punya Liga Bangsa-Bangsa dan kita juga punya Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana di dalam piagamnya diatur bahwa memperoleh wilayah dengan cara kekerasan itu dilarang. Nggak boleh. Sekarang ini ada suatu negara mencaplok wilayah negara lain dengan cara peperangan, itu dilarang. Itu ilegal. Itu diatur di dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Nah, ini yang terjadi. Jadi diatur di dalam Piagam PBB nggak boleh menguasai wilayah negara lain dengan cara kekerasan atau menggunakan pasukan bersenjata. Nah, kemudian ada agresi. Agresi itu adalah cara perolehan wilayah baru dengan proses alam atau geografis terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. Nah, tadi sudah saya sebutkan kan, di Gunung Kidul itu ada pulau timbul tenggelam. Kalau surut dia timbul, kalau air pasang dia tenggelam. Ada juga kalau di Jepang itu sudah sering terjadi karena mereka berada di Ring of Fire, di Indonesia juga ada banyak gunung-gunung di sana. Ketika gunung meletus, maka timbullah suatu pulau di sana, pulau baru. Nah, ini alamiah, gejala geografis. Nah, itu bisa dikuasai itu oleh negara. Atau pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah angin sungai. Jadi karena perubahan arah angin sungai kemudian membentuk ada tambahan perolehan wilayah seperti itu. Nah, itu sudah banyak prakteknya. Seperti Jepang memiliki hak agresi atas pulau baru yang terbentuk dari pasca letusan gunung berapi di dasar laut, termasuk di Indonesia. Kalau ada gunung berapi di dasar laut, ketika dia meletus, maka kemudian dia bisa memiliki hak agresi atas pulau yang timbul dari aktivitas geografis tersebut. Nah, kemudian preskripsi. Apa itu preskripsi? Yaitu cara perolehan wilayah oleh suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan de facto dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya atau de jure masuk wilayah negara lain. Jadi misalnya ya seperti tadi, dulu Indonesia mengatakan bahwa Sipadan Legitan itu milik Indonesia. Dari sejarah Kesultanan Bulungan mengatakan Kesultanan Bulungan yang sekarang ada di Kalimantan itu wilayah kekuasaannya sampai ke Sipadan Ligitan. Tapi Malaysia mengatakan, no, kamu punya wilayah, tapi kamu nggak pernah menguasai, kamu nggak bisa membuktikan bahwa kamu menguasai secara efektif. Malaysia di hadapan hakim Mahkamah Internasional mengatakan ini bukti-buktinya yang mulia. Kami secara bertahun-tahun menguasai secara efektif Sipadan, pulau kecil Sipadan Ligitan itu selama bertahun-tahun kami mendirikan mercusuar di sana, penangkaran penyu itu kami yang laksanakan, penetapan pajak itu juga menggunakan peraturan undang-undangan kami. Sudah banyak sekali buktinya yang mulia bahwa masyarakatnya tahu bahwa itu milik Malaysia. Nah, padahal Indonesia ya sebenarnya kalau kita dulu punya peta fix sejak kita merdeka, Sipadan Ligitan itu milik kita. Nah, tapi karena ada preskripsi, karena dikuasai selama bertahun-tahun, nggak ada yang menolak, ya pada akhirnya bisa diambil lepas dari orang lain. Makanya hati-hati kalau Anda punya tanah. Tanah itu hak miliknya atas nama dirimu. Kemudian dikuasai orang lain selama bertahun-tahun dan nggak ada keberatan sama sekali. Selama bertahun-tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. Nah, tiba-tiba mungkin keturunan pemiliknya itu datang, ini dulu milik ayahanda kami. Kami baru sadar, ini baru ketemu sertifikatnya, ya nggak bisa. Harus dia dibawa ke pengadilan. Nah, ini punya hak preskripsi. Nah, syarat preskripsi itu harus ada niat atau kesengajaan atau kehendak untuk memiliki pulau. Ya. Kemudian yang kedua, itu adalah kontrol kepemilikan terjadi dalam jangka waktu yang lama sekali.
Jadi kontrol kepemilikannya itu dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, tidak ada klaim dari negara-negara lain. Jadi nggak ada klaim, nggak ada keberatan. Nah, kasus yang paling relevan itu Island Palmas case juga bisa digunakan juga kita menggunakan kasusnya si badan Nikita. Ya, makasih sayang. Ya. Ya, berbagi sama adik. Makanya jangan pamer sama adik ya. Oke. Ya. Sesi. Perolehan wilayah melalui proses peralihan hak dari satu negara ke negara lain. Ragam perolehan penyerahan wilayah kepada negara pemenang perang itu dulu juga pernah terjadi seperti itu. Halo, ya. Kemudian yang kedua bisa melalui jual beli, tukar menukar. Tapi kalau sewa menyewa sepertinya tidak bisa. Karena kalau sewa menyewa kan setelah sewanya berakhir harus dikembalikan ke negara tersebut. Nah, itu sesi. Jadi ada proses pengalihan secara yuridis. Jadi kalau jual beli pulau itu bisa. Jadi negara membeli pulau tapi sekarang sudah nggak ada paling. Kemudian apalagi perolehan wilayah ya seperti dulu penyerahan wilayah kepada negara pemenang perang atau tukar menukar itu juga bisa dilakukan. Jangan sayang. Tapi kalau untuk di masa abad ke-21 ini sesi sudah nggak berlaku lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah referendum. Referendum itu adalah perolehan wilayah ditentukan dengan cara pemungutan suara. Nah, ini referendum ini sebagai pengejawantahan derivasi dari hak penentuan nasib sendiri atau self-determination right. Nah, kasusnya kita pernah terjadi tahun 1999 dulu. PBB melalui UNTAED itu mengawasi adanya jejak pendapat di Timur Timur. Dan kemudian masyarakat Timur Timur memutuskan untuk berpisah dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kakak. Ya, silakan. Ya. Ya. Sebentar ya, ini anak saya agak rewel sebentar.
Maaf, Pak, masih di mute. Maaf, Pak, masih di mute. Oke. Ya, saya. Nih. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi, ya seperti yang kemarin waktu saya presentasi, jadi Palestina dengan Israel itu konfliknya itu sebenarnya banyak sekali, tapi diawali dengan perebutan wilayah. Jadi awal dari konflik Palestina-Israel itu sebenarnya dari perebutan wilayah. Kalau ditanya bangsa mana yang mendiami, yang pertama kali mendiami wilayah itu bisa dilihat dari mana saja. Bisa dilihat dari angle baik itu sejarah ataupun bisa juga dilihat dari perkembangannya saat ini. Kalau dilihat dari sejarah, memang dulu wilayah tersebut itu memang banyak sekali warga Yahudi yang mendiami wilayah tersebut. Tetapi kalau kita lihat di dalam sejarah, khususnya di dalam Al-Quran, bahwa bangsa Yahudi itu pada saat Firaun berkuasa, itu mereka diusir, ya kan? Kalau Anda tahu kisahnya Nabi Musa, itu kan sebenarnya warga Yahudi itu diusir dan dilindungi oleh Nabi Musa pada saat itu. Nah, jadi orang mengatakan bahwa kalau yang terakhir mendiami wilayah tersebut ya bangsa Palestina sebelum adanya negara Israel. Nah, cuman dalam prosesnya di tahun 1917 Inggris itu kan menguasai wilayah Palestina pada saat itu. Nah, kenapa? Karena pada saat itu ada Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman yang menguasai Palestina, kan ada penjajahan dimanapun. Ottoman kalah, ya wilayahnya dibagi-bagi. Kan tadi sudah saya katakan, ketika negara kalah perang, ya maka harus dibagi-bagi kepada negara yang pemenang perang. Itu aturan perang zaman dulu, ada sesi. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, Inggris sudah menguasai Palestina. Sejak Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman kalah. Kemudian pada tahun 1917 ada deklarasi Balfour. Nah, ini sebenarnya juga karena warga Yahudi yang ada di Inggris, warga Yahudi itu kalau di mana-mana itu banyak dibenci. Mohon maaf ya, saya bukan rasis ya, tapi warga Yahudi itu hampir sama kalau di Indonesia itu seperti warga Tionghoa. Nah, mereka selalu diperlakukan berbeda. Ya karena warga Yahudi itu terkenal pintar. Jadi warga Yahudi itu memang secara dari Al-Quran saja sudah dijelaskan mereka memiliki kemampuan yang lebih seperti itu. Dan kemudian di Amerika Serikat itu coba Anda lihat, pemilih ekonomi besar, startup yang nilainya sudah tidak bisa dinilai dengan jari itu ya, sudah sangat besar sekali nilai ekonominya, investasinya tinggi, itu semua yang mencetuskan juga warga Yahudi. Bankir-bankir ternama itu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi mereka menguasai ekonomi negara di Amerika Serikat khususnya. Presiden manapun itu selalu tunduk pada Yahudi di Amerika Serikat. Mau Obama, mau ini yang kita lihat dia pro hak asasi manusia, kenapa kok tunduk pada Yahudi? Karena setiap kali pemilu presiden yang mendanai mereka orang Yahudi. Mau Trump, mau Biden, mau siapapun, ya Yahudi selalu dipegang. Karena secara politik ketika mereka pemilu presiden ya yang mendanai orang Yahudi. Mereka besar. Bahkan ketika mau Perang Dunia Kedua di Jerman itu kan juga warga Yahudi dibenci. Nah, ada yang rasisme itu dibenci. Nah, zaman Firaun saja sudah dibenci, diusir seperti itu, apalagi zaman sekarang gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 1917 warga Yahudi ini mereka mencoba membujuk pemerintahan Inggris, bahwa kami itu diberi wilayah yang ada di Palestina yang sekarang dikuasai oleh Inggris. Nah, daripada kami tinggal di Inggris banyak yang membenci, udahlah. Akhirnya kemudian muncullah deklarasi Balfour. Di deklarasi itu Perdana Menteri Inggris mengatakan sebagian atau wilayah Palestina itu juga akan dihuni oleh bangsa Yahudi dari Inggris. Mereka dijanjikan mereka bisa berpindah dan mendiami di Palestina. Tetapi ternyata ya Anda tahu sendiri dalam sejarah berkembang biak
banyak sekali. Ada Perang Dunia Kedua, ya kalau diceritakan ini 6 semester nggak selesai ini. Berkembang biak banyak sekali. Kemudian pada akhirnya bangsa Yahudi menerangkan, mengumumkan secara sepihak kemerdekaannya pada tahun 1967. Nah, sebelum 1967 dulu, sebentar ya anak saya mau minum. Sini, mau minum dulu, sini. Ya. Jadi, ya harus dipegangi soalnya anak saya ini masih 2 tahun nih. Sudah? Sudah ya? Sudah, saya main sama kakak. Oke. Nah, sebelum tahun 1967, pada tahun 1947, 20 tahun sebelumnya, karena ketika ya tahu sendiri kan apa uh, apa ada Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu sering ada konflik dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dia mengeluarkan yang namanya resolusi. Resolusi saya lupa tahun, pokoknya tahunnya 1947. Nah, 1947 itu muncul resolusi bahwa bangsa Palestina itu akan dibagi. Sebagian milik Yordania, sebagian milik Mesir, sebagian milik bangsa Israel, istilahnya seperti itu. Nah, ketika merdeka, kemerdekaan mereka itu tahun 1948. Ketika merdeka, Israel secara sepihak mengatakan mereka merdeka, menguasai wilayah yang sudah ditetapkan oleh Majelis Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947. Tapi kemudian ketika mereka memerdekakan diri, mereka nggak disukai oleh bangsa-bangsa Arab, sehingga muncullah sering banyak terjadi perang pada saat itu. Irak, kemudian Suriah, kemudian Yordania itu justru memerangi Israel pada saat itu. Tetapi Israel tentu saja didukung oleh kekuatan besar, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah sebenarnya kita mengetahui bahwa status wilayah di Palestina ini kompleks. Kalau kita melihatnya dari segi angle agama, siapa yang menguasai? 3 agama. Umat Kristiani Katolik, umat Islam, umat Yahudi. Ya enggak? Tetapi kalau kita melihatnya dari angle masyarakat yang mendiami di situ, tergantung mau lihat dari tahun berapa. Tahun dulu ya mungkin warga Yahudi. Tapi setelah warga Yahudi diusir, ya itu yang mendiami bangsa Palestina, orang Palestina. Terus kemudian ya memang sebenarnya kalau kita lihat Israel itu melakukan penjajahan sebenarnya. Jadi di situ sudah ada bangsa Palestina, mereka masuk mendirikan negara dan negara ini menguasai mencaplok wilayah-wilayah yang seharusnya bukan haknya. Penjajahan. Melanggar ketentuan resolusi dari PBB. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan Israel ini melanggar ketentuan hukum internasional. Begitu ya Mas Dimas? Menguasai wilayah tetapi dengan cara yang tidak sah. Yang terakhir kemarin, kenapa Pak kok itu bisa besar itu Pak? Itu karena pengadilan Israel mengatakan Sheikh Jarrah, wilayah yang ada di dekat Yerusalem Timur itu warga Palestina yang jumlahnya 9 kepala keluarga itu harus minggat, harus keluar. Menyerahkan rumah-rumah mereka untuk warga Israel. Karena akan dibangun pemukiman. Meskipun dijanjikan bahwa mereka bisa tinggal di pemukiman tersebut. Ini melanggar ketentuan hukum internasional. Wong wilayah itu kalau menurut resolusi 1947 itu milik Palestina. Itu sudah dibagi, itu milik Palestina. Israel bukan di situ. Nah, itu memicu pertikaian kemarin itu yang menyebabkan viral dan kemudian Israel membombardir wilayah Palestina tanpa ampun, meskipun roket-roket Palestina itu tidak ada bandingannya. Nah, itu yang terjadi kemarin di Israel.
Israel dan Palestina. Jadi apa yang dilakukan Israel itu tidak sah. Loh, tapi kenapa Pak? Nah itu kalau kemarin kita baca hukum internasional itu ada yang tidak efektif ya di situ. Karena apa? Ada kekuatan politik di belakangnya. Ya Anda kalau sudah didukung kekuatan politik besar ya mau apa saja bisa. Anda mau minta apa saja bisa. Mohon maaf ya. Ini sekarang sudah terjadi hal ini di Indonesia. Ketika seorang ketua partai, ya kan, mantan presiden, dia punya kekuatan politik, hari ini mau ditetapkan sebagai profesor, padahal sekolah saja nggak lulus, itu bisa. Ya, seperti itu yang terjadi. Itu politik. Politik tidak hanya terjadi di tingkat daerah, lokal, nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Ada kepentingan-kepentingan di sana. Oke, selanjutnya kita ada lagi pertanyaan? Ya, sudah ada UN Peacekeeper itu. Sudah ada. Dan sudah berkali-kali ada UN Peacekeeper di sana. Khususnya untuk menjaga kejahatan senjata dan lain sebagainya. Tetapi kan seringkali tidak efektif. Justru malah UN Peacekeeper-nya malah berhati-hati. Ini sama aja mati konyol ngirim mereka ke sana. Israel seringkali melanggar. Dan kemudian Hamas juga melakukan penyerangan tanpa ampun juga. Karena mereka itu kan sudah pembelaannya sudah mati-matian juga ya. Mereka kalau tidak dengan menggunakan apa istilahnya siasat yang baik ya UN Peacekeeper itu kalau ditempatkan di sana tanpa adanya strategi ya kasihan juga. Ya kan, gencatan senjata itu bisa dilakukan hanya karena kita bisa berhasil membujuk Amerika Serikat. Gencatan senjata dong. Kalau enggak, minyakku nanti tak kirim hanya separuh loh. Nanti ini ya pakai kekuatan ekonomi itu. Bangsa-bangsa pakai kekuatan ekonomi. Kemarin waktu voting luar biasa, Filipina itu menolak dan mengecam. Nah ini baru kali ini Filipina ini sahabatnya Amerika Serikat. Biasanya mendukung polisinya Amerika Serikat. Tapi waktu kemarin voting, mereka justru malah mendukung bangsa Palestina. Nah, jadi ya pakai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dimanapun kita sudah tahu lah. Mau Israel mau menggunakan Facebook, Instagram, mereka menggunakan apa itu netizen itu digunakan apa informasi-informasi salah bahwa sebenarnya mereka itu membela diri gitu kan. Mau seperti itu pengakuan mereka, kita sendiri bisa melihat faktanya bahwa mereka itu melakukan dengan cara yang semenang-menang. Jadi kalau kita melihat konflik Palestina Israel itu jangan gunakan kacamata kita sebagai seorang hukum, tapi menggunakan kacamata kita sebagai salah satu agen kemanusiaan. Anak-anak dibunuh. Bayangkan, saya juga membayangkan saya dengan anak saya, kita lagi kuliah gini, lagi di apartemen gitu ya, tiba-tiba di sekeliling kita ada bom bercucuran seperti itu dengan tanpa ampun. Karena mereka itu kan yang diserang warga sipil. Seperti itu. Nah, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kemudian negara juga memiliki kedaulatan di wilayah laut. Nah, di wilayah laut ini negara memiliki kedaulatan dan wilayah laut juga dibagi-bagi. Ada batasan-batasannya. Nah, diatur di mana? Diatur di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Di dalam Konvensi PBB diatur bahwa wilayah laut itu ada batasan-batasannya. Yang pertama itu perairan pedalaman, yang kedua perairan kepulauan, yang ketiga wilayah laut teritorial, selanjutnya zona tambahan atau contiguous zone, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Ini ada yang muncul suara-suara ini dari mana? Ya, ya. Oke.
Oh, ini sepertinya karena ada suaranya. Nah, ini. Oke. Ya, ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, maka gambarnya seperti ini. Ada laut teritorial. Ini laut teritorial. Ini batas wilayah daratan ya. Begitu wilayah daratan, di sini ada baseline. Garis pangkal pantai, ya. Belum di-scan. Oh iya iya ya, maaf maaf maaf. Ya, ini soalnya ini. Ya ya. Oke. Ya. Jadi di sini ada garis pangkal pantai atau baseline, ya kan? Nah, di sini ada baseline. Nih, nih. Begitu ada titik pertemuan antara daratan lautan itu adalah baseline. Nah, dari pangkal pantai ini, baseline ini, kemudian ada laut teritorial. Nah, di sini kita punya kedaulatan penuh. Mau mancing, mau mandi, mau nyelam, mau ski, mau diving, ya silakan di sini. Nah, sedangkan di sini kita punya hak berdaulat. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu bedanya hak berdaulatan dengan kedaulatan. Hak berdaulat dengan kedaulatan. Di zona ekonomi eksklusif, hitungannya 200 mil dari batas laut teritorial. Nah, di sini ada landas kontinen. Nah, di dalamnya ini bisa kita eksplorasi nih. Nah, kadang-kadang di sini kan ada minyak. Nah, ada mungkin sumber-sumber mineral. Dalam pantai laut itu ada banyak di sini. Nah, ini yang mendeklarasikan salah satu mantan Presiden Amerika Serikat ini, Continental Shelf ini. Kemudian ada laut bebas. Nah, di laut bebas ini ya dimiliki oleh semua umat manusia. Ya, kalian bisa ngapa-ngapain juga di sini, tapi tidak boleh merugikan negara lain. Ini daratan, ini lautan. Nah, di atas ini ada wilayah udara. Nah, wilayah udara itu ada dibagi lagi. Wilayah udara nasional, ada wilayah udara internasional. Nah, yang wilayah udara nasional itu hitungannya sampai ke wilayah zona teritorial, laut teritorial ke atas. Sedangkan ada wilayah internasional setelah itu. Sebentar ini, saya dapat WA banyak sekali ini. Oke. Oke. Nah, sedangkan di atas kita itu ada ruang angkasa. Ruang angkasa. Nah, ini ada ruang angkasanya. Nah, itulah pembagian batas wilayah laut, ruang udara, dan ruang angkasa. Ruang udara ini biasanya untuk menerbangkan pesawat. Pesawat bisa nggak Mas terbang di ruang angkasa? Kenapa? Karena nggak ada gaya dorong atau gaya gravitasinya, nggak ada apa istilahnya udaranya. Jadi di sana itu kan kedap udara. Jadi kalau kita di outer space di ruang angkasa itu sudah pasti terbang. Nah, karena nggak ada gaya gravitasinya. Oke, sedangkan pesawat membutuhkan itu. Makanya pesawat biasanya terbang di atas ketinggian tertentu, bukan di ruang angkasa. Makanya kalau kita mau menerbangkan satelit, itu harus menggunakan roket. Roket itu untuk mendorong agar mereka bisa tembus sampai ke ruang angkasa. Nah, nanti kita akan belajar itu. Nah, lama-lama nanti jadi pinter ini. Ya, oke. Nah, itulah batas-batas wilayah laut. Kemudian, sebentar saya hapus dulu. Oke. Nah, kita mulai dari perairan pedalaman. Maaf, ini ada suara-suara ini. Oke. Kita mulai dari wilayah pedalaman. Perairan pedalaman itu adalah perairan yang berada pada sisi darat dalam garis pangkal. Jadi kalau ini tadi ada garis pangkalnya ini loh. Ada garis pangkal ini. Ini perairan darat. Nah, ada garis pangkal.
Negara memiliki kedaulatan penuh. Tidak ada hak lintas damai. Kenapa saya? Aduh, kenapa saya? Iya, sayang, hati-hati. Sini, sama ayah. Tuh, hello, gitu. Mau menulis apa? Ini tulis ini. Oh iya, ada fish ini, ada ikan. Nah, itu ada, tidak ada lintas damai, nggak bisa kapal-kapal negara lain itu masuk, aku melintas ya, itu nggak bisa di wilayah teritorial ini, wilayah pedalaman. Wilayah pedalaman itu ada di dalam, jadi di dalam sini, di antara ini, ya kalau ada wilayah pedalaman. Tuh, seperti kalau kita itu wilayah pedalaman banyak sekali ya, di selat-selat itu kan banyak sekali. Nah, itu wilayah pedalaman, jadi nggak boleh lintas gitu ya. Kemudian ada laut teritorial. Laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dihitung dari garis pangkal. Dan kita memiliki kedaulatan penuh. Nah, kita punya kedaulatan penuh. Di sini ada hak lintas damai. Boleh. Namanya the right to innocent passage. Boleh melintasi dengan cara cepat, tanpa berhenti dan bersifat damai, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Jadi boleh melintasi. Cepat, tidak mengganggu, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti mereka harus meminta notifikasi, memberikan notifikasi kepada negara pantai. Gitu. Nah, kemudian ini adalah syarat hak lintas damai. Apa itu syaratnya untuk melintas? Ya. Hak lintas damai itu adalah hak untuk melintasi secepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai. Jadi bukan untuk kepentingan perang, untuk menyerang negara lain, jadi untuk damai. Kapal dagang, iya itu fish itu. Itu fish itu ikan. Ya. Oke. Dan kemudian dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara lain, negara pantai. Dengan syarat tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah. Jadi nggak boleh kemudian menjadikan mereka melintas itu menjadi ancaman. Kemudian tidak melakukan latihan militer tanpa izin. Nggak boleh melakukan latihan militer. Boleh kapal militer melintas, tapi nggak boleh kemudian melakukan latihan militer tanpa izin di sana, tanpa memberikan notifikasi. Kemudian tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang melanggar. Nggak boleh kemudian tinggal di situ gitu ya, lama gitu ya, tidak bergerak, kemudian mengumpulkan informasi terkait batas wilayah atau justru malah mengancam keamanan negara pantai. Itu nggak boleh. Itu melakukan kegiatan mata-mata namanya. Itu dilarang. Nah, jadi itu syarat hak lintas damai. Jadi negara-negara lain boleh melintasi di wilayah laut teritorial yang 12 mil itu tadi. Dengan catatan kapalnya harus bergerak dengan cepat, tidak boleh berhenti, dilakukan secara damai. Kalau misalnya mogok gimana Pak? Atau kebakaran? Ya kalau kebakaran oke lah ya, itu sebagai bentuk force majeure ya. Tapi kalau misalnya mereka mau berhenti, apapun alasannya, kalau bisa memberikan notifikasi. Ya, notifikasi terkait dengan keberadaan mereka di wilayah laut teritorial. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nggak perlu. Nyelonong aja. Akan sangat baik kalau mereka memberikan notifikasi. Jadi setiap kapal itu kan pasti dibekali yang namanya radar. Ya kan? Ada alat komunikasinya ya. Seperti kita itu punya walkie-talkie hampir kayak gitulah. Ya ini memang bagusnya itu saya ajak anak-anak naik kapal ini ya. Langsung ke deck gitu kan. Dek nahkoda itu kan pasti mereka bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal lain atau berkomunikasi dengan pusat-pusat yang ada di daratan. Jadi kalau akan jauh lebih baik kalau mereka memberikan notifikasi sehingga negara-negara pantai bisa memberikan perlindungan kalau terjadi apa-apa. Gitu ya.
akan sangat lebih baik. Tapi menurut hukum internasional, menurut UNCLOS, tidak perlu memberikan notifikasi, nggak apa-apa, karena itu hak lintas damai. Jadi silahkan masuk. Tapi dengan catatan tidak boleh berhenti itu tadi. Tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai dan bersifat damai. Kalau terjadi sesuatu, hukum mana yang berlaku? Hukum nasional negara pantai. Makanya di sini bisa kayak Bu Susi mengatakan, kalau ada yang melintasi, mereka mengambil ikan berhenti, tenggelamkan. Boleh. Bakar, tenggelamkan. Boleh. Tahan. Boleh. Ambil kapalnya. Boleh. Karena apa? Mereka melanggar hak lintas damai. The right to innocent passage. Begitu ya Mas Dimas? Ada lagi yang lain? Ya. Ya, seperti selat. Pokoknya yang ada di dalam sebelum garis pangkal. Sebelum ini. Sebelum garis pangkal. Iya. Itu nanti kita jelaskan ya. Apa bedanya alki, selat, kemudian. Tapi yang jelas, perairan pedalaman itu adalah perairan sebelum garis pangkal ini. Ya. Itu perairan pedalaman. Jadi di situ negara punya kedaulatan. Itu perairan pedalaman. Nah, kalau terkait dengan alki, selat nanti kita jelaskan. Ada nanti. Alur laut kepulauan ya, khusus untuk negara kepulauan nanti ada. Nanti kita jelaskan. Masih banyak ini materinya. Oke, begitu ya Mas Dimas, agak bersabar sedikit nanti. Ya, tapi yang jelas untuk negara-negara kepulauan, jadi kalau tadi saya hanya memberikan gambaran saja, kalau ada negara di dalamnya itu ada perairan-perairannya, itu menjadi kewenangan negara pantai. Apa sayang? Ya, maaf ya ini banyak gangguan ini. Oke, nanti kita jelaskan khusus yang alki sama selat. Oke, Mbak Aneu silahkan. Izin bertanya, Pak, Ya. mengenai Palestina. Apakah pembelaan kepada Palestina dengan atas unsur kemanusiaan seperti dalam pidato Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang mengatasnamakan kemanusiaan warga sipil di negara Palestina itu bisa produktif, sedangkan Israel sendiri mempunyai dukungan politik, militer, dan sebagainya dari negara-negara maju. Apakah itu juga bisa produktif padahal dengan kekuatan, padahal Israel sendiri didukung dengan kekuatan besar di negara-negara maju. Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana? Apakah pemberantasan? Maaf, Pak. Maksudnya saya pernah mendengar bahwa Israel sendiri ini memberantas Palestina juga sempat ada karena perkonflik masalah agama antara Yahudi dengan Islam dan itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan produktif nggak sih Pak? Nanti kita kan negara-negara kecil nih melawan negara-negara besar. Produktif atau tidak itu tergantung ya. Jadi kita tidak boleh kecil semangat ya. Coba misalnya Palestina itu pernah mencoba untuk mengupayakan agar mereka itu mendapatkan status sebagai negara anggota di PBB. Selalu gagal karena selalu pasti ada veto dari Amerika Serikat. Kita sudah pasti tahu veto itu dari mana. Nah kemudian masyarakat internasional ini kan menaruh simpati nih kepada bangsa Palestina nih. Nggak ada negara di dunia ini kecuali Amerika mungkin ya, atau negara sekutu Amerika Serikat yang memandang bangsa Palestina itu bangsa yang buruk, bangsa yang suka melawan, itu nggak ada. Justru malah mereka menggunakan kacamata kemanusiaan itu tadi. Sehingga pada akhirnya pada tahun 2018 mereka melakukan voting di Majelis Umum PBB. Sehingga negara Palestina ini mendapatkan status sebagai negara observer. Nah, negara observer. Berarti apa tandanya di sini? Negara-negara besar itu pasti bisa kalah dengan negara-negara kecil ketika bergabung menjadi satu. Negara besar itu kan bisa dihitung dengan jari.
Tapi negara-negara kecil yang pro terhadap Palestina itu kalau jika mereka itu bisa mengerahkan energinya, perhatiannya kepada bangsa Palestina, ya akan capek sendiri nanti Amerika Serikat. Akan kalah Amerika Serikat. Buktinya di majelis umum saja mereka kalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada banyak langkah-langkah produktif yang sudah dilakukan. Kemarin sudah saya jelaskan, Palestina itu sudah menjadi negara peserta ratifikasi. Ingat, negara peserta ratifikasi Statuta Roma pada tahun 2014. Nah, apa implikasinya? Ketika sudah menjadi negara ratifikasi, karena untuk menjadi peserta Statuta Roma itu kan adalah negara. Dan ketika Palestina mendaftar untuk meratifikasi, tidak ada keberatan dari negara-negara anggota yang meratifikasi Statuta Roma, karena di situ nggak ada Israel. Di situ nggak ada Amerika Serikat. Nggak ada keberatan. Sehingga akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan negara Palestina bisa menjadi negara anggota dan peserta ratifikasi Statuta Roma. Implikasinya apa, Pak? Segala kejahatan HAM berat yang terjadi di wilayah Palestina, maka itu menjadi kewenangannya Mahkamah Pidana Internasional. Jadi hati-hati itu jenderal-jenderal yang ada di Israel, Perdana Menteri Israel, mulai dari Ariel, ya Ariel Sharon udah mati ya, Netanyahu dan lain sebagainya, itu hati-hati. Banyak sekali bukti pelanggaran kejahatan perang, pelanggaran terhadap hukum humaniter itu bisa diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Saat ini tim investigasi sudah membuka jalan untuk menginvestigasi. Jika berhasil, ya itu akan menjadi landmark decision, istilahnya putusan yang nantinya bisa menjadi putusan putusan yang bijaksana dari Mahkamah Pidana Internasional untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya bagi negara-negara Palestina rakyat Palestina yang sudah menjadi korban. Jadi saya kira banyak, Mbak, caranya. Nah, sekarang berani nggak kita tidak menggunakan Facebook? Itu milik bangsa Yahudi. Facebook juga memberikan support kepada Israel. Nah, berani nggak? Aduh Pak, saya masih bisa menggunakan asas manfaat kita. Nah, bayangkan kalau kita bareng-bareng, atau kalau negara Indonesia ini menggunakan kekuatan ekonominya, kita kan negara ekonomi terbesar. Siapa sih negara yang nggak mau investasi di Indonesia? Rakyat kita banyak. Grab masuk Indonesia saja langsung menjadi perusahaan besar itu. Perusahaan-perusahaan startup itu selalu sasarannya Indonesia dulu. Kalau Indonesia sudah laris, pasti di negara lain laris, Malaysia, Thailand, Singapura. Karena masyarakatnya hampir sama. Konsumerismenya tinggi. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa menggunakan kekuatan ekonomi, Amerika Serikat butuh minyak kita. Emas kita itu dikelola oleh perusahaan Amerika Serikat. Minyak kita dikuasai oleh Inggris. Kalau kita stop semua, marah mereka. Pasti akan berpikir ulang. Begitu ya Mbak Aneo. Oke. Ada lagi yang lain? Haris tadi kayaknya bertanya. Oh iya Pak, mau nanya Ya, silakan. Udah mandi? tentang yang slide nomor 20 tadi tuh Pak. Yang nomor 21 tadi. Ya, apa? Syarat hak lintas damai. Itu misalnya kayak di daerah tentang, contohnya di Indonesia dan Singapura, itu Batam dan Singapura itu kan sangat dekat banget kan Pak. Ya. Nah itu berarti contoh syarat hak lintas damai itu berlaku Pak ya? Kayak saking dekatnya itu Pak. Berlaku. Selama itu masih batasnya itu laut teritorial, maka itu hak lintas damai berlaku. Oke. Makasih Pak. Itu ya. Jadi begitu. Saya kira itu dulu karena saya harus rapat sebentar lagi pukul 12. Mungkin nanti selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Itu dulu aja ya. Silakan baca-baca dulu. Nanti pada saat Pada saat pertemuan yang akan datang, saya akan jelaskan. Khususnya tadi terkait dengan konsep negara kepulauan. Ya, sebentar saya buka dulu.
Sebentar lagi kuliah kita akan blended ya. Semoga kita bisa ketemu. Amin. Udah ada kabar offline belum, Pak? Apa? Kabar offline. Insya Allah semester depan. Tapi nanti ini saya sedang rapat nanti mungkin nanti ada kelas-kelas uji coba. Jadi mungkin nggak tahu semoga. Tapi kalau kelas ini besar ya, mungkin yang kelas-kelas saya yang kecil atau kelasnya Pak Budi karena timnya itu saya, Pak Budi, Pak Ari Wibowo. Nanti mungkin bisa kita uji coba. Siap enggak? Terus ribet enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kan harus step swab antigen kan, ketika sudah masuk ke kampus pertama kali itu harus swab dulu. Dan mengisi surat pernyataan, cek suhu, memakai masker, banyak pokoknya. Oke, silakan siap-siap. Saya buka 2 menit. Tentang waktunya 25 detik. Ya. Udah kelihatan? Cuman separuh layar. Sekarang? Kayak Kenapa setengah separuh? kelihatan itu. Cuma bagian atasnya aja yang kelihatan, Pak. Iya, Pak, belum ada QR Ini? code-nya. Udah. Sudah, Ya, Pak. oke. Ya, ini agak error ini hari ini. Sepertinya harus saya update ini. Ada update terbaru ini. Pak, boleh diketik aja absennya Ketik-ketik apa maksudnya? lewat kolom chat. Nanti. Baik, Pak. Ya, sudah ya. Oke, ada yang bermasalah dengan absensi? Oke, kalau gitu coba silakan diketik di chat satu persatu ya. Satu dulu, silakan tadi siapa? Yuk, saya tunggu. Ya, Dewinta. Vivit. Terus ada lagi? Ya, cuma 2 orang ini. Sudah ya? Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.